Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Jovila, NPM 224301336, Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah Pemrosesan Data Terdistribusi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Distributed Database Management. Apa itu Distributed Database Management? Yaitu suatu sistem database yang dirancang untuk keperluan penyimpanan data yang sangat besar dan ditempatkan di berbagai server atau workstation dalam suatu jaringan komputer. Dari setiap server database masing-masing dapat menggunakan data yang ada di dalamnya dengan cara mendistribusikan data yang di-request. Contoh kasus Distributed Database Management. Kita lihat contohnya adalah suatu bank yang ada di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan bank pertama kali adalah bank transaction. Contohnya adalah transfer, kredit, debit, pinjaman, dan lain-lain. Ini contoh yang sangat real dan sering kita jumpai antara lain menabung dan mengambil tabungan. Hal kegiatan yang kedua adalah data input atau memasukkan data, contohnya pencatatan nasabah baru. Kegiatan berikutnya yang ada di bank adalah online transaction. Sesuatu yang menggunakan online, contohnya internet banking, kemudian trading saham, dan lain-lain. Kegiatan berikutnya adalah bank report atau pencatatan atau laporan dari suatu bank, misalkan laporan keuangan nasabah, seperti kita ketahui, print buku rekening. Yang kedua adalah laporan keuangan bank dan lain-lain. Kegiatan yang lain adalah contohnya mobile dan section adalah suatu kegiatan yang menggunakan perangkat mobile, contohnya mobile banking, kemudian SMS banking. Tentunya di sini sudah sangat familiar di kalangan teman-teman semuanya. Kemudian topologi jaringan. Apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi. Nah, apa saja sih dasar dari pemilihan topologi itu? Yang pertama, kita harus mempertimbangkan biaya instalasi, biaya dalam membangun hubungan link antar simpul. Faktor yang kedua yaitu biaya komunikasi, waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lainnya. Kemudian, faktor yang ketiga, kehandalan, frekuensi atau tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi. Nah, ini sangat perlu karena kehandalan ini akan berhubungan dengan tingkat keberhasilan dalam komunikasi, suatu proses, atau misalkan suatu perintah yang diskusi untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Kemudian, yang ketiga yaitu yang keempat, ketersediaan, tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini. Yang pertama, kita sering menjumpai namanya topologi bus. Apa itu topologi bus? Yaitu sedikitnya di sebelah kiri ini itu dia memiliki satu backbone. Kemudian dia memiliki komputer-komputer yang terhubung dalam backbone tersebut. Berikutnya adalah topologi star. Topologi star ini seperti yang kita lihat tadi, kalau kita lihat analisis biaya instalasinya, dia lebih rumit daripada topologi bus. Nah, setiap topologi ini memiliki keunikan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita lihat di sebelah kanan, topologi star itu memiliki kelebihan dibandingkan topologi bus. Kenapa? Apabila kalau kita lihat di sini, topologi bus itu satu backbone berbarengan. Sedangkan topologi star ini satu backbone, satu komputer, alias satu komputer langsung menuju ke dalam server masing-masing. Berikutnya, topologi ring, penyempurnaan dari topologi star dan bus. Dalam artian, dia bisa melewati dua jalur. Apabila satu jalur terputus, kalau kita lihat dari sisi kehandalannya, dia bisa berputar melalui jalur yang lain. Berikutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini mungkin topologi yang paling sering digunakan karena kehandalannya. Dia bisa memiliki jalur yang sangat beraneka ragam, dan apabila ada satu gangguan di suatu node atau satu jalur, dia bisa berpindah pada jalur yang lain. Cuma kalau kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya, dia sangat handal. Tetapi dalam kos instalasi dan kos biaya untuk pengadaan sangat tinggi. Di setiap topologi itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
maka kita sesuaikan dengan kebutuhan dalam penggunaannya. Selanjutnya, sifat dari distributed database management. Yang pertama ada homogeneous, artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan distributed database management yang sama. Distributed database management digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Yang kedua ada heterogeneous, adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data disebarkan dengan menggunakan distributed database management yang berbeda. Kemudian, keuntungan distributed database management. Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa tempat yang berbeda dihubungkan. Seorang pemakai yang berbeda pada suatu tempat dapat mengakses data pada tempat lain. Yang kedua, efisiensi dan fleksibel data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Kemudian reliability dan availability sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari tempat sendiri atau mata rantai antar tempat. Kemudian otonomi lokal, pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Kemudian, kekurangannya distributed database management. Yang pertama, harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Yang ketiga, kurangnya standar tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Yang keempat, biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan, dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar tempat. Yang kelima, kurangnya pengalaman sistem database terdistribusi bertujuan untuk tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi. Sekian presentasi dari saya tentang materi distributed database management. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.